Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, khususipun dumateng Kiai Haji Abdul Halim, para habaib ingkang mangke rawuh dan ingkang sampun rawuh dumateng mriku ingkang kula mboten saged nyebutaken setunggal-setunggalipun. Kepala Madrasah Ustadz Ziani dan juga semua pengurus Madrasah Tadbiatul Atfal 003 cabang Madrasah Rodotul Ulum Besuk yang berbahagia, Bapak Kepala Desa dan jajarannya, mungkin juga BPD dan jajarannya, para wali santri, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini dan malam yang cerah ini kita bisa berkumpul bermuajahah menghadiri haflatul imtihan Madrasah Tadbiatul Atfal di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo ini. Dan terima kasih kami juga bisa ikut berbahagia, ikut rame-rame dan meramaikan acara puncak acara haflatul imtihan di madrasah ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, para bapak, para ibu, para adik-adik yang berbahagia. Kami dari pengurus program Madrasah Cabang Rodotul Ulum Besuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pengurus Madrasah Tadbiatul Atfal ini yang sudah menjalankan tugas-tugasnya mulai dari Syawal sampai sekarang, dan alhamdulillah tadi kami sudah menyerahkan SKHUA, surat keputusan hasil akhir ujian madrasah, hasil ujian akhir madrasah cabang Madrasah Rodotul Ulum Besuk yang diberikan terhadap adik-adik tadi. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Kula mboten mau idotul hasanah, namun mewakili pengurus mawon dari Madrasah Cabang Rodotul Ulum Besuk, dan alhamdulillah cabang Madrasah Rodotul Ulum Besuk yang didirikan pada tahun 2011 sampai sekarang sudah ada 0023 yang pada hari nopo kemarin itu tidak sampai 1 minggu yang lalu kami mendatangani yang ke 00 yang 23 itu. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap Madrasah Rodotul Ulum Besuk ini makin bertambah. Mungkin melihat dari cabang-cabang yang ada, baik itu dalam mutu pendidikannya dan ketertibannya dan lain-lainnya, mungkin dianggap sudah meningkat sehingga bisa menarik terhadap madrasah-madrasah yang lain. Dan kami berharap apa yang kita lakukan di Madrasah Rodotul Ulum Besuk mengelola madrasah cabang ini terus meningkat, dan kami berupaya meningkatkan
baik itu mutu pendidikannya, mutu pelajarannya, dan kami berharap juga madrasah-madrasah cabang ini juga bisa menindaklanjuti itu sehingga ada peningkatan baik mutu pendidikannya ataupun juga mutu napa niku istilahnya masuknya ketertibannya. Karena kita di madrasah cabang ini selalu mengevaluasi dan selalu memantau program madrasah cabang ini bukan hanya meningkatkan tujuan utama memang meningkatkan mutu pendidikan anak didik, tapi mutu pendidikan anak didik ini tidak akan bisa kita tingkatkan kalau kedisiplinan para pengurusnya, kedisiplinan para pengajarnya itu tidak kita tata dulu. Oleh karena itu kita menata kedisiplinan para pengajarnya, kemudian kedisiplinan para pengurusnya, dan sekaligus nanti akan berdampak terhadap kedisiplinan para siswanya. Dan alhamdulillah makin hari makin meningkat. Termasuk salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan anak sebagaimana yang kita lakukan di rapat-rapat, karena pada waktu rapat kami itu sering untuk sharing, artinya tukar pandangan dan juga trik-trik apa dari madrasah-madrasah yang secabang dengan madrasah besok ini. Kok madrasah A nilainya lebih bagus daripada madrasah B, C dan seterusnya. Sehingga kami sampaikan, tolong monggo apa kira-kira kiat-kiat madrasah yang sampean kelola itu kok bisa anak didiknya itu nilainya bagus. Sebagaimana kemarin ya 4 hari yang lalu saya juga menghadiri acara Haflatul Tasyakur, Haflatul Imtihan ini di salah satu cabang Madrasah Rodotul Ulum besok. Yang sebelumnya madrasah itu nilainya atau peringkatnya kurang baik. Tapi untuk 2 tahun ini alhamdulillah mulai ada peningkatan, dan terakhir peningkatan yang tahun ini. Tahun ini sangat bagus sekali, baik prestasi untuk kelulusannya atau prestasi individu anaknya. Madrasah yang kami ceritakan ini sebetulnya kalau dulu-dulu jangankan peringkat 5 ke atas, 10 ke atas saja masih belum. Tapi untuk tahun ini sudah menduduki peringkat 2 dan 3. 2 dan 3, alhamdulillah. Bahkan untuk semester pertama kemarin itu peringkat 1, tapi tergeser dengan madrasah yang lain. Kemudian saya tanya, kenapa kok bisa madrasah sampean ini anak-anak itu peningkatannya pesat? Nah, salah satunya dilakukan sebagai madrasah yang lainnya yang siswanya memang rata-rata baik, termasuk peringkat bagus. Salah satunya diadakan tambahan belajar. Jadi 1 bulan sebelum ujian itu anak-anak yang kelas 4, kelas 5, kelas 6, khususnya kelas 6 itu ditambahkan ada semacam takhusus, murojaah. Di malam hari kalau istilah di pondok itu adalah acara musyawarah lah. Jadi belajar bersama itu setiap hari. Dan kemudian motivasi guru ini pun juga meningkat. Jadi guru ini berupaya bagaimana anak-anak ini prestasinya itu meningkat. Jadi betul-betul berusaha dan berupaya. Dan akhirnya positif.
perubahannya sangat besar sekali, sehingga kemarin itu menduduki peringkat 2 dan 3 kalau nggak salah untuk madrasah ini, yang sebelumnya belum pernah seperti itu. Dan juga tamatannya baru kali ini 100% lulus. Dan nilainya bagus-bagus. Nilainya rata-rata di atas 8. Nilai rata-rata siswanya. Nah, barangkali di sini pun juga nantinya bisa. Insya Allah kepala madrasah atau pengurus yang lain ketika ada rapat-rapat itu juga ikut dan juga mendengar apa yang disampaikan oleh madrasah-madrasah yang lain yang sebelumnya ini sudah melakukan itu dan nilainya memang bagus. Karena nuwun sewu, seperti madrasah-madrasah ini insya Allah murid-murid ini mendapatkan ilmu itu hanya ketika di kelas. Artinya ketika masuk misalkan jam 2 sampai jam 4 ya cuman itu saja. Di rumah nggak mungkin ginuwun saya bukan suudon gitu, tapi kemungkinan besar itu anak-anak ini tidak lagi mengulang pelajaran itu. Apalagi misalkan orang tuanya, ayo nak kina sinau tak sinau nih nak, coba tatakoni apa yang pelajaran ini, kemudian ditamrin oleh orang tuanya, misalkan ja'a zaidun ya apa, ja'a ini kalimat apa dan seterusnya. Insya Allah tidak pernah seperti itu. Sehingga murni yang didapatkan anak-anak di madrasah itu adalah ketika sekolah itu. Kalau misalkan masuknya jam 2 sampai jam 4, ya itu. Kemudian ketemu lagi dengan pelajaran itu mungkin seminggu berikutnya. Itu pun sudah tidak diulang pelajaran yang kemarin, nambah pelajaran lagi. Ketika pelajaran kemarin tidak paham, kemudian seminggu lagi nambah tidak paham, akhirnya lost semua. Nah, kalau nanti di bulan-bulan berikutnya misalkan mau ujian, kemudian di-refresh kembali, diulang, kemudian ada guru lagi yang mengulang ketika mau ujian 1 bulan sebelumnya dipersiapkan. Waktunya itu bisa kondisional, bisa setelah maghrib atau mungkin sebelum maghrib atau setelah isya, itu beda-beda waktunya. Itu setiap hari diulang seperti itu, pastilah anak-anak ini akan mengingat kembali. Gurunya juga membimbing, kemudian anaknya itu juga memperhatikan sehingga anak-anak ini ketika ujian itu masih ingatannya masih fresh, masih ingat apa yang diterangkan Pak Guru ketika malam hari, sore hari, atau mungkin kalau nggak bisa waktu itu apa pagi hari, terserah nanti kondisional. Tapi yang jelas salah satu cara ini itu adalah salah satu cara yang dirasakan oleh beberapa madrasah, itu sangat membantu terhadap kemampuan anak-anak minimal ketika ujian. Ketika ujian itu saya rasa loh iki kok ningkat, itu ternyata ada yang seperti ini. Seperti kalau saya sampaikan ada di Pasarpan itu ada, kemudian di Tanggulangin itu ada seperti itu. Kemudian di Purwodadi yang saya ceritakan ini itu melakukan baru 2 tahun ini melakukan itu, dan dikatakan hasilnya nggih sak mangkin niki, bilangnya begitu. Nah, mungkin nanti di madrasah sini itu barangkali bisa melakukan ini. Kalau saya lihat dari yang saya bawa ini, saya tidak menyebutkan peringkatnya dari sekian puluh murid yang ada, tapi peringkatnya itu napa niku nggih di atas 20 lah peringkatnya. Jadi sangat ke atas sekali. Alhamdulillah. Madrasah cabang Rodotul Ulum Besuk ini, kalau saya melihat dari data ini, itu ada 360 anak. Dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Bukan saya melibatkan data yang dari kelas 1,
kelas 2, kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena yang kita pantau ini adalah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu ada 360 pas, 360, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Yang khusus kelas 6 ini ada 92 anak. Ada 92 anak termasuk yang ada di Madrasah Tadbiyatul Atfal. Dan yang tidak lulus itu ada 26 anak dari 92 anak, berarti 66 anak yang lulus. Termasuk yang lulus di Madrasah Tarbiyatul Atfal ini. Alhamdulillah, dan ini kami terus berupaya meningkatkan bagaimana sekiranya nanti semua tamatan-tamatan dari madrasah-madrasah yang cabang ini nanti betul-betul bisa menguasai pelajaran-pelajaran ibtida itu dengan kemampuannya dan dengan sesuai pelajarannya. Kami masih mencari cara-cara dan salah satunya ya tadi itu ada mengulang di luar waktu sekolah. Ini termasuk yang dirasakan oleh sebagian madrasah yang sudah melakukan ini, nilai sangat positif sekali. Pelajaran atau tingkat pendidikan di madrasah itu ibtida ini kan masih dasar. Artinya yang masih mengetahui dasar-dasar sekali tentang keilmuan syariat. Oleh karena itu kami berharap dari yang tadi sudah diberikan ijazah, syahadah atau SKHUA yang dari Madrasah Rodotul Ulum ini, kami berharap jangan sampai di situ saja. Artinya monggo meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya ke sanawiyah atau nanti terus lanjut ke aliyah. Karena masih panjang, masih lama, masih banyak ilmu yang harus digali, masih banyak ilmu yang harus diketahui. Dan kok misalnya wong lunga niku si akeh dibutuhno sangune. Kalau misalkan perjalanan ke Jakarta mungkin sangu kelas nopo ibtida ini sik tutuk nang Wonorejo mriko sian, nang Pasuruan ae sik durung tutuk sian. Perjalanan ke Jakarta itu karena masih jauh sekali perjalanan ini. Oleh karena itu kami berharap dan mungkin kepala madrasah atau wali kelas yang membimbingnya dan lebih-lebih orang tua itu harus selalu mendorong anak-anaknya untuk meningkatkan pendidikannya, khususnya di madrasah, khususnya pendidikan agama, karena kita berbicara tentang masalah pendidikan agama. Syukur-syukur nanti kalau melanjutkannya ke pondok pesantren besok, karena itu sudah punya SKHUA sehingga ketika melanjutkan ke Madrasah Rodotul Ulum besok langsung tinggal melegalisir, nanti saya menandatangani langsung masuknya tanpa tes di tingkat sanawiyahnya. Dan alhamdulillah di pondok besok ini sekarang juga meningkatkan mutu pendidikan anak-anak itu, ditingkatkan setingkat lagi karena dianggapnya ya seperti tadi itu. Kelas tamatan aliyah itu masih belum cukup ilmu yang didapatkan, sehingga di besok buka lagi tingkatan berikutnya yaitu tingkatan Ma'had Ali. Sambung doa, mudah-mudahan program ini atau penambahan peningkatan ini betul-betul membawa berkah. Di pondok besok mulai tahun ini buka satu tingkatan lagi yaitu Ma'had Ali, perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang mengambil takhusus atau bidang studinya itu fikih dan usul fikih. Nah, diharapkan nggih wau niku karena dianggapnya anak-anak tamatan yang
aliyah itu masih belum cukup untuk pengetahuan ilmunya. Diharapkan anak tamatan yang aliyah ini melanjutkan lagi ke Ma'had Ali, marhalah ula, masih tingkat pertama, S1 lah katakan. Nah mungkin nanti suatu saat kita tambah lagi marhalah sania, S2-nya. Yang terakhir nanti marhalah salisa, S3-nya sudah doktor. Tapi kita sekarang masih fokus di marhalah ulah, yang sebetulnya ketika kami rapat-rapat di baik itu rapat internal kepengurusan yang di Mesok itu, pertama, walaupun Ma'had Ali ini memang ketika rapat itu dibuka untuk putra dan putri, tapi tahun ini sebetulnya yang dikehendaki itu adalah putra saja sementara. Nunggu setahun atau 2 tahun baru kita buka yang putri. Tapi kemarin ketika rapat keluarga, bukan rapat pengurus, rapat keluarga, itu dari pihak putri, keluarga putri itu langsung mengusulkan untuk sekaligus yang putri pun dibuka kesempatan untuk Ma'had Ali. Nah, karena ini lebih intern lagi, lebih spesifik, akhirnya ketika rapat keluarga wis ngene, kita tidak bisa membahas di pertemuan ini. Monggo bagian bidang Ma'had Ali yang di Pasrai sekaligus nanti rapat khusus dengan pengurus madrasah putri, sehingga nanti akan lebih fokus. Dan alhamdulillah kemudian saya, karena waktu itu rapat keluarga itu hari Rabu, kemudian haflatul imtihan itu adalah hari Jumat malam Sabtu, kemudian saya berinisiatif iki seharusnya keputusan iya dan tidaknya Ma'had Ali yang putri ini paling tidak itu adalah hari Jumat paling akhir, karena nanti malam Sabtu itu langsung bisa diumumkan kalau memang iya Ma'had Ali perempuan bisa diakomodir. Akhirnya alhamdulillah kami rapat khusus membahas Ma'had Ali yang perempuan hari Jumat pagi. Dan di situ dengan desakan-desakan dari putri, akhirnya kami mengiyakan Ma'had Ali putri pun juga langsung dibuka tahun ini juga, sehingga putra dan putri di Pondok Pesantren Besok itu juga ada Ma'had Ali dalam satu naungan. Dan nanti siapapun bisa yang mau mendaftar, yang mau barangkali punya keinginan untuk lebih mendalami lagi ilmu usul fikih dan fikih, monggo masih dibuka pendaftarannya, dan nanti persyaratan-persyaratannya silakan untuk datang ke sana. Artinya apa? Ilmu tidak terbatas. Ilmu tidak cuman di ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, tapi terus berkembang. Dan caranya pun juga akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan zamannya. Sesuai dengan kebutuhan zamannya. Oleh karena itu, karena ilmu ini terus berkembang dan orang belajar itu juga tidak ada batasnya. Bukan kalau kita nanti kawin juga langsung selesai, sudah tidak perlu mencari ilmu, mboten. Bahkan sampai meninggal pun kita butuh ilmu, kita juga butuh bocoran-bocoran ilmu. Bahkan nanti kita di akhirat pun, di surga pun kita tetap mencari ilmu. Artinya nopo? Ilmu tidak hanya dicari di dunia, bahkan di akhirat, nanti di surga pun itu kita masih mencari ilmu. Sik ngaji sian. Nanti kalau di swarga lho, opo ngajine di swarga? Wongan wis gak ono nopo perintah-perintah, ndak ada sholat, ndak ada zakat, ndak ada haji dan seterusnya. Ilmu apa yang kita pelajari di sana? Ya ilmu isine swarga. Ilmu isine swarga. Kita tidak akan tahu ilmu isi swarga itu kalau kita tidak ngaji. Nah,
Jadi tetap kita ngaji. Bahkan di kuburan itu sih dikai bocoran sian. Kan ngoten, engko lek teko malaikat ojo wedi yo. Jawaban dengan lantang. Lek takoni man rabbuka. Niki kan dikai ilmu temen niku. Kayak bocoran ya, dikai kursus sian. Nah, seperti yang tadi itu ketika mau sekolah mau ujian kita ada penambahan kursus agar supaya ketika ujian itu nilainya bagus. Sama ketika kita meninggal nanti dikai bocoran. Engko lek ono malaikat teko, lek takon ojo wedi. Jawaban lek takon ngene kan ngoten. Dikai bocoran supaya napa? Supaya sokeh nantinya ketika di pesarean, ketika di kuburan. Nah, oleh karena itu ini calon-calon penerus madrasah ini monggo ini di rumah dibimbing, diarahkan agar supaya anak-anak didik ini menjadi penerus-penerus kita yang memperjuangkan agama Ahlussunnah wal Jamaah ini. Tetap ada madrasah-madrasah seperti ini, ada tahlilan, ada manakiban, ada ngaji-ngaji di sana dan seterusnya. Ya inilah kader-kadernya. Usia kita terbatas, tapi agama terus harus berlanjut ila yaumiddin. Siapa yang meneruskan? Ya anak-anak kita ini. Dan kami pun juga berharap, kami berusaha dan berupaya betul dari pengurus-pengurus madrasah Rodotul Ulum di Besuk yang mengelola cabang ini, ingin meningkatkan mutu para anggota atau para madrasah-madrasah cabang ini. Kami mulai menata bagaimana pelajaran-pelajarannya, kami menata bagaimana pelajaran ini misalkan ditempuh dalam 1 bulan ini harus dimulai dari sini sampai kapan, itu kita berikan. Misalkan pelajaran jurumiyah itu khatam 1 tahun itu ditempuh sekian minggu, 1 minggu itu misalkan 2 hari masuk misalkan, maka setiap harinya harus dapat sekian, itu sudah ada silabusnya. Dengan harapan ketika akhir tahun pelajaran ini tercapai sesuai dengan jadwalnya, bukan dirapel. Karena ada sebagian madrasah itu dirapel. Hanya ketika mau ujian kemudian dibacakan agar supaya tutup nang target pelajarannya, kan begitu. Yang seharusnya pelajaran nahwu sampai pertengahan tahun, misalkan sampai mau ujian bulan Muharram, Safar misalkan. Safar itu misalkan karena Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar 4 bulan. 4 bulan kalau dalam 1 bulannya itu misalkan 8 kali masuk, karena 1 minggu 2 kali misalkan, berarti 8 kali masuk. Kalau 8 kali 4 kan karena 4 bulan, 8 kali 4 32 masukan. Karena tidak pernah masuk, maka di bulan Safar langsung 32 masuk ini dirapel menjadi 1. Ya hatam, ya tutup. Tapi kemampuan anak-anak ini kan tidak bisa menyernah pelajaran dengan sekaligus itu. Atau ditempuh hanya 2 atau 3 kali masukan atau 4 kali masukan. Yang seharusnya 32 kali masuk kemudian hanya 8 kali masuk misalkan. Dalam ditempuh 1 bulan saja, maka pastilah anak-anak itu akan merasa keberatan terhadap pelajaran itu. Sehingga kami tata dalam 1 bulan itu misalkan 8 kali, maka setiap masukan batasnya sekian, sehingga ketika di semester pertama target itu terpenuhi, target pelajarannya. Tapi yang lebih-lebih itu adalah target kemampuan anak untuk menguasai pelajaran. Seharusnya itu target pertama itu adalah target kemampuan anak untuk bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan di kelas. Itu target pertama. Target kedua adalah target mata pelajarannya. Nah, harapan kami dari pengurus ini, baik target pelajaran dan target kemampuan anak untuk menerima ilmunya itu seiring sejalan. Ini harapan kami. Sehingga apa? Hal ini akan bisa tercapai kalau kedisiplinan para pengajar terhadap jam pelajarannya itu terpenuhi.
baik itu jam masuknya, misalkan masuknya itu mulai jam 2 sampai jam 4, ya jam 2 sampai jam 4. Jangan pelajar akhir itu jam 4, datangnya jam 3. Baru jam 4 cuman 1 jam, apalagi satu hari ini 2 pelajaran. Misalkan nahwu itu dimulai jam 2 sampai jam 3, tapi masuknya jam setengah 3, akhirnya jam 3 cuman ada setengah jam. Belum lagi jam-jam mingguannya. Mungkin tidak pernah masuk karena ada acara-acara sehingga anak-anak didik ini tidak pernah nambah. Ketika nambah langsung dirapel banyak sekali sehingga kemampuan anak untuk menerima ilmu itu sangat berat sekali, dan akhirnya target pencapaian keilmuan anak tidak terpenuhi, hanya target hatami yang terpenuhi karena dikebut tadi itu. Nah, ini kendala-kendala kemampuan anak dalam ujian akhirnya merosot prestasi anak. Jadwal target pelajaran tercapai, tapi ketika diujikan ternyata tidak mampu. Karena apa? Kemampuan anak untuk menerima pelajaran itu berat sekali, sehingga nilainya di bawah rata-rata. Nah, mungkin nanti ini yang bisa dievaluasi, pengurus bisa rapat, kemudian bisa mencari cara-cara bagaimana cara meningkatkan mutu anak didik. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih terhadap pengurus Madrasah Tarbiyatul Atfal yang sudah menjalankan program-program. Tapi nuwun sewu, Tarbiyatul Atfal ini salah satu madrasah yang prestasinya itu termasuk yang bagus. Termasuk yang bagus di antara sekian madrasah cabang. Kalau misalkan di ranking misalkan dari sekian itu misalkan 10 itu termasuk masuk 10. Termasuk masuk jajaran 10, bahkan mungkin masuk jajaran 5 besar. Kalau tidak 10 besar itu mungkin masuk termasuk 5 atau 6 besar. Kalau ranking, saya lupa ranking Tarbiyatul Atfal, tapi termasuk yang salah satu madrasah yang konsisten lah untuk peningkatan mutu anak didiknya. Tapi ada madrasah-madrasah itu yang perlu terus disupport, perlu didorong, itu masih ada, dan alhamdulillah jumlah siswanya pun juga terus meningkat sepertinya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap madrasah ini memang baik. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah senang jaza.